Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat bertemu kembali dengan channel saya. Untuk kali ini di depan saya ini ada full pump ya. Ada tergeletak ini. Ini namanya IC full pump. Untuk kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman ya. Bagi yang tidak punya alat canggih untuk mendeteksi kerusakan pada motor injeksi, ini bisa saja simple saja ya, nanti bisa tonton video saya ini, nanti bisa memperbaikinya dengan mudah ya. Nah, ini ada IC yang saya cepot ini, IC-nya sudah mati ya. Ini baru beli sekitar 1 bulan, kalau yang ini IC saya ini baru beli tadi sore ya, Nah, sekarang bagaimana cara pengecekan IC yang rusak ya. Kalau misalkan kita mengecek posisi rotak ya, rotak yang di dalam sini, ini rusak enggaknya itu kan mudah kita tempelkan pada ini plus aki, kemudian min atau salah satu, nanti getarnya enggak lama, cuma tret gitu aja, cuman bergetar kemudian berhenti, berarti menandakan posisi rotaknya itu masih berputar, masih nyala. Nah, kemudian ini saya tes ya, ini IC ini mati ya. Jadi saat saya gandingkan pada rotaknya ini ya, ini nggak bisa nyala ya. Sekarang kita tes pakai avometer ya, kayak gini. Nah, ini ada nilainya. Nah, ya, dan nilainya. Nah, ini kalau dipasang di motor ya, ini nggak bisa nyala ya. Nah, sekarang kita cek IC yang masih hidup ya. IC ini masih hidup. Nah, ini kita cukup mudah ya, kita tempelkan pada salah satunya ya. Saya tes salah satu. Nah, ini nggak boleh ada nilainya. Nah, nggak boleh ada nilainya. Loh ya, kosong, 0, overload. Nah ya, nggak ada nilainya. Kalau yang ini sama, ini tetap ya, langsung ada nilainya. Ini menandakan mati. Sekarang kita tes ya, kita coba pada aki langsung ya. Nah, ini kan, tapi ini ya, ini saya ini sempat mengecoh. Ini walaupun IC ini baru ya, tapi full pumpnya ini muternya itu nggak bisa langsung set gitu ya. Jadi muternya itu lambat sekali ya. Sekarang kita cek ya. Kita cek ini merah, kuning sama merah. Ini kuning sama putih ya. Ini putih. Sekarang kita cek pada motor ya. Kita cek pada motor. Nah, tancapannya merah, kuning, putih ya. Sekarang kita cek pada motor. Nah, sekarang kita tancapkan cukup yang pada IC saja ya. Nah, ini kita langsung pada IC, pada motornya ya. Nah, ini sudah tertancap ya. Nah, sekarang kita nyalakan motor ya. Kontak kita nyalakan sambil kita dengar suara dengungan.
Jadi suara dengungannya itu sangat lambat sekali ya, nggak langsung set gitu nggak. Jadi agak sik gitu ya. Jadi seakan-akan ada hambatan ya. Jadi IC yang ini sempat mengecoh. Jadi untuk yang kayak gini nih ya, walaupun kita pasang, kita ganti pakai IC yang baru, pakai yang model kayak apa saja ya, yang merek apa saja. Tapi kalau getarannya ya, putarannya lambat kayak gini, mesin nggak mau hidup ya. Nah ini saya sempat mengecoh. Sekilas ini kalau dilihat ya, dilihat misalkan dari semprotan ya, semprotannya sini ya, semprotannya sini. Ini kencang, semprotan kencang, seret gitu. Tapi ya karena ini lambat, kan ini nggak penuh ya. Ini bensinnya nggak penuh. Jadi saat digas mati. Ya intinya gitu. Ini rotaknya ini baru, tapi nggak tahu ya. Baru 2 bulan kok sudah mati ya. Sekarang kita pakai IC yang sudah mati ya. IC yang satunya ya. Nah ini IC yang masih hidup ya, yang baru saya beli. Tapi yang biasa mengecoh, mesin nggak mau hidup ya. Sekarang arahnya sama ya, merah kuning sama putih ya, merah kuning sama putih. Nah sekarang kita nyalakan. Tuh ya, nggak mau hidup, nggak mau hidup. Jadi intinya kalau IC ini yang kita cek tadi ya, ada nilainya berarti kobong di dalamnya itu ya. Nah kemudian untuk IC yang ini ya, ini masih hidup, tapi pada semprotannya sangat lambat sehingga mesin tidak mau hidup. Intinya kalau membelikan IC itu harus yang ori ya. Walaupun ori ya, tapi kalau semprotannya itu lambat, mesin nggak akan mau hidup. Bukan, walaupun itu diganti regulatornya, diganti rotaknya, tetap ini sudah saya bolak-balik ini, nggak mau hidup mesinnya. Nah ini sharing supaya teman-teman nanti tidak terkecoh pada salah satu komponen ya. Kadang-kadang memang kalau diganti, saya pernah sering juga mengganti bagian IC ya. Bagian IC ini saya ganti, kemudian bisa nyala, tapi sangat delay ya, sangat lambat sekali. Untuk tarikannya nggak begitu enak. Semoga bermanfaat dengan tutorial kali ini ya. Karena ini tutorial harus jelas, harus sejelas-jelasnya. Karena motor Miyuji ini ya, motor Miyuji ini tadi sudah saya ganti karena saya penasaran ya, sampai saya ganti injektornya yang ini ya, nggak mau hidup juga, sampai saya ganti speedo ya, supaya speedonya bisa jalan. Kemudian lampu kedipnya 51 ini sampai hilang, menandakan apa itu nggak ada masalah. Tapi ternyata masalahnya ada di full pump ya. Full pumpnya itu IC-nya minta yang ori. Cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.